Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Majid Ransa. Jadi di sini saya akan membahas tentang monetisasi dalam platform digital atau sosial media. Karena saya akan membahasnya tentang dua platform digital, yaitu tentang TikTok dan YouTube. Nah, untuk yang pertama saya ingin membahas tentang apa itu TikTok. TikTok berdiri pada tahun 2016, yang mana platform ini merupakan platform media sosial yang didirikan oleh Zhang Yimou, di mana TikTok ini dibawahi oleh suatu perusahaan yang bernama ByteDance, yang mana TikTok ini memiliki suatu keunikan, yaitu dengan menyajikan dengan video dengan bentuk potret, yang mana dijalankan oleh algoritma yang mana berfokus pada berjalan pada grafik, yang mana berdasarkan konten si pengguna, yang mana bukan dari grafik sosial seperti platform lainnya. Dan selanjutnya ada penyempurna yang dilakukan oleh TikTok, yang mana TikTok ini hadir sebagai pembeda bagi platform sebelumnya, yang mana platform-platform sebelumnya itu berbeda dengan TikTok, yaitu saat ini TikTok memiliki fitur-fitur yang berbeda dengan teknologi sebelumnya, yang mana TikTok ini hadir memiliki fitur yang sangat unik. Dan selanjutnya ada penyempurnaan yang dilakukan oleh TikTok. TikTok hadir memberi suatu perbedaan bagi platform sebelumnya, dan juga merupakan suatu penyempurnaan bagi platform-platform sebelumnya, yaitu dari fitur dan teknologinya, yang mana TikTok ini hadir dengan fitur baru, yaitu editing video di dalam suatu aplikasinya. Nah, selanjutnya TikTok juga memiliki efek-efek yang dapat ditampilkan saat kita melakukan atau mengepost suatu video. Dan selanjutnya juga TikTok ini memiliki suatu fitur-fitur kolaborasi seperti duet dan stage, yang kita bisa mereact dari suatu video yang orang post. Nah, selanjutnya ada serta fitur live ya. Nah, fitur live ini merupakan dimana kita dapat berinteraksi secara litan dengan pengguna-pengguna dan followers kita. Nah, terjadi banyak perubahan yang dilakukan TikTok, yaitu terhadap perilaku dan dari penggunanya, yaitu salah satunya sebagai contoh, yaitu dimana saat dulu kita melakukan transaksi jual beli, kita melakukan secara offline, itu tatap muka. Namun sekarang dengan adanya TikTok Shop, rata-rata mayoritas orang memilih untuk melakukan transaksi melalui digital, salah satunya di TikTok Shop ini. Nah, selanjutnya perubahan yang muncul yaitu dalam mengekspresikan keresahannya, yang mana di dalam TikTok ini banyak orang-orang yang melakukan konten dalam upaya mengekspresikan perasaannya saat ini, jadi seperti perasaan sedih, senang, dan segala macam ekspresi yang ingin mereka sampaikan. Dan selanjutnya ada syarat, cara, proses, dan dampak monetisasi di platform TikTok. Sebelumnya ada banyak cara monetisasi di platform TikTok, yaitu merupakan salah satunya yaitu adalah endorsement, yang mana endorsement ini merupakan satu pendapatan utama pada subjek saya, yaitu channel ZXZ, yang mana dia merupakan seorang influencer TikTok yang mana memiliki 15 juta followers. Channel ZXZ memiliki pendapatan yang besar dari TikTok, yang mana melalui cara monetisasi yaitu dengan endorsement. Nah, selain endorsement, ada cara monetisasi lainnya seperti yang disediakan oleh TikTok, yaitu TikTok Affiliate, ada TikTok Shop, TikTok Creator Fund, dan lain-lainnya, serta juga fitur gift yang dapat diberikan kepada para live streamer. Untuk melakukan endorsement, tentu kita memiliki cara dan syarat. Salah satunya yaitu kita memiliki followers atau jumlah khalayak yang mencukupi sesuai dengan target dari brand tersebut. Nah, untuk caranya, cara-cara yang akan bisa kita lakukan yaitu dalam proses dalam endorsement itu kita melakukan suatu jalilan harga dan juga kesepakatan terhadap brand tersebut. Nah, selanjutnya ada dampak baik dan dampak buruk dari TikTok, yang mana sisi positifnya atau dampak baiknya, TikTok ini sebagai sumber informasi, menghasilkan uang, sarana hiburan, media promosi, media belajar, dan juga bisa jadi tempat berbisnis bagi orang-orang dan berkolaborasi. Dan juga yang terakhir, sisi positifnya adalah sarana meluapkan ekspresi dan kreativitas kita. Lalu selanjutnya ada sisi negatif, yaitu terjadinya cyberbullying,
kecanduan terhadap TikTok, lalu ada kurangnya batasan umur terhadap platform TikTok, dan selanjutnya ada overload informasi yang kita terima dari aplikasi TikTok ini, dan yang terakhir pengikisan budaya malu kita. Selanjutnya ada platform YouTube, yang mana YouTube ini didirikan pada tahun 2005 oleh Steve Chen, Chad Hurry, dan George Karen, yang semuanya adalah mantan karyawan PayPal. Nah, tujuan awal YouTube ini adalah berbagi video, tetapi sering berjalannya waktu, YouTube juga menjadi suatu untuk menerbitkan lagu, hobi, serta untuk mempromosikan sebuah produk maupun perusahaan. Nah, YouTube ini dibayar oleh Google dengan harga 1,65 miliar US dollar. YouTube adalah tempat file sharing bagi semua atau membernya, di mana kita bisa mencari atau mengupload video rekaman kita untuk dapat bisa disaksikan oleh orang lainnya. Yang mana juga YouTube ini tidak memiliki batasan durasi dalam penayangan videonya. Nah, untuk penyempurnaan yang dilakukan oleh YouTube, yaitu salah satunya YouTube memiliki fitur yaitu tidak memiliki batasan durasi dalam penguploadan videonya, yang mana ini berbeda dengan aplikasi sebelumnya yang mana memiliki batasan dan juga tidak dapat mengupload secara bebas dalam hal durasi. Nah, selanjutnya YouTube ini juga memiliki yang namanya kompetitor, yaitu salah satunya ada Vimeo, Twitch, Dailymotion, Video, Metacave, dan lain-lain. Nah, meskipun ada suatu kompetitor, YouTube tetap menjadi yang pertama dalam sebagai pionir di platform besar dalam dominasi YouTube, didukung oleh basis pengguna yang besar juga, dan juga memiliki variasi konten yang luas, fitur monetisasi yang kuat, dan infrastruktur yang solid juga. Nah, salah satu perubahan munculnya perilaku terhadap penggunanya di dalam YouTube, yang mana perubahan perilaku yang terjadi salah satunya yaitu suatu perilaku yang setiap hari kita lakukan, yaitu aktivitas makan, yang mana saat ini banyak di orang yang tidak dapat atau selalu melakukan aktivitas makannya dengan selalu menonton video dari YouTube untuk menemaninya saat makan, dan salah satunya itu merupakan perubahan yang terjadi pada pengguna YouTube. Dan ada syarat, cara, dan proses dan dampak juga dalam monetisasi dalam platform YouTube ini, yaitu salah satunya adalah AdSense. Salah satunya saya pilih adalah AdSense karena AdSense ini memiliki pendapatan terbesar bagi para YouTuber. Salah satunya yaitu, dan syaratnya untuk mendapatkan AdSense, yaitu kita minimal memiliki 100 subscriber dan total 4.000 viewers. Sebagai syarat dapat YouTube memberikan AdSense kepada kita. Dan juga YouTube juga memberikan suatu syarat, yaitu minimal suatu YouTuber telah mengupload secara jumlah yaitu 50 video dalam YouTube-nya. Nah, sesuai dengan subjek penilaian saya yaitu Shallow ZXZ ini juga berkecimpung dalam YouTube, yang mana itu menjadikan suatu perbandingan bagi saya. Yang mana Shallow ZXZ ini dalam monetisasinya dalam YouTube, yaitu dia sebagian besar yang menghasilkan dari AdSense-nya, yang mana berdasarkan perhitungan saya kurang lebih dari pendapatan Shallow ZXZ, yang mana dari 5 videonya yaitu berjumlah 3,5 viewers, 3,5 juta viewers, yang mana saya hitung dengan jumlah videonya, yaitu saya bagi dengan jumlah videonya yaitu sekitar 7.000 viewers, yang mana saya kali dengan 7.500 dan saya bagi dengan 1.000, dan hasilnya pendapatan bagi Shallow ZXZ itu senilai dengan 5,2 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada dampak baik dan buruk dari platform YouTube ini, yaitu dampak baiknya kurang lebih seperti TikTok dan lain-lainnya, yaitu sebagai sarana informasi, sebagai penghasilan bagi orang-orang yang berkecimpung dalam YouTuber, dan juga sarana hiburan tak terbatas dan dimiliki oleh orang-orang atau penggunanya. Dan selanjutnya juga bisa menjadi media belajar dan media promosi, serta sarana untuk menyalurkan kreativitasnya dan mempublishnya di dalam YouTube. Nah, selanjutnya ada dampak buruknya, yaitu
terjadinya overload information, adiktivitas, terpapar informasi hoax, tidak mengenal waktu dalam menyaksikan video di YouTube, tidak ada penyaringan informasi dalam informasi yang berbahaya, serta menimbulkan rasa malas. Nah, berdasarkan dari pemahaman dan pengamatan saya terhadap perbedaan dan persamaan kedua platform tersebut di dalam monetisasi dan fitur yang diberikan. Dan dalam perbedaan dari TikTok dan YouTube ini, dalam fitur yang mana TikTok ini berfokus pada video-video pendek, video-video short, yang mana durasi dari TikTok itu sekitar pada maksimal pada 1 menit. Yang mana TikTok juga ini berbentuk atau berdesain secara potret, dan sedangkan YouTube ini secara landscape dan juga berdurasi yang hampir tidak terbatas dalam penguploadannya. Lalu perbedaannya yaitu salah satunya dalam monetisasi, yang mana monetisasi di dalam TikTok, dalam pembahasan kita tadi, TikTok lebih banyak menghasilkan monetisasi dari endorsement, yang mana itu dihasilkan dari luar platform TikTok, mana endorsement ini menjadi salah satu pilihan bagi monetisasi di TikTok. Nah, untuk selanjutnya perbedaan dengan YouTube yaitu monetisasi di dalam YouTube itu dilakukan di dalam platform YouTube, yang mana YouTube memberikan gaji dan atau pendapatan bagi para youtubernya secara langsung, dilihat dari viewers, jumlah like dan lain-lain. Nah, untuk persamaan dari fitur TikTok dan YouTube ini, mereka sama-sama menyajikan suatu video untuk menjadi suatu hiburan, jadi media edukasi bagi orang-orang, dan juga dari fitur ini banyak juga yang mengadaptasi dari dari fitur kelebihan fitur masing-masing. Nah, untuk persamaan dalam monetisasinya, TikTok dan YouTube sama-sama melakukan monetisasi di dalam suatu platformnya, yang mana sama-sama untuk mensupport dan untuk memberikan penghasilan bagi para penggunanya, bagi penontonnya, dan para kreator yang ada dan bekerja di dalamnya. Nah, seperti itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Dan ini merupakan suatu ujian akhir semester pada mata kuliah komunikasi digital. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Faridan Azhari MA atau Mas Alfa sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.